Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman-teman. Baiklah, pagi hari ini sangat cerah. Tubuh juga butuh nutrisi, ya. Jadi kita perlu memberi nutrisi. Sinar matahari di pagi hari itu sangatlah baik untuk nutrisi dalam tubuh, ya. Katanya vitamin E, ya, kalau nggak salah. Baiklah teman-teman, alhamdulillah, ya, namanya hidup di perantauan, jauh dari keluarga, ya, pahit-pahit manis begitu. Tapi mungkin Allah sudah memberi petunjuk terhadap saya dan anak istri saya untuk berada di tanah Morowali ini, ya, karena saya yakin dan percaya ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, dan sampai saat ini saya masih selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan terhadap saya, yang rezeki diberikan dari Allah yang begitu luas, yang begitu banyak. Mulai dari rezeki, ya, rezeki itu bukan hanya semata-mata karena harta. Rezeki itu banyak, ya, kesehatan, kekuatan, menafkahi anak istri, orang tua, ya. Bahkan rezeki kita masih diberi sampai hari ini nikmat iman, ya. Itu dia, itu yang lebih utama. Kita juga perlu mencari yang namanya rezeki yang berbentuk harta. Karena kenapa? Kalau kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus butuh tenaga juga, ya. Ya, kalau kita dalam keadaan lapar terus beribadah, kan kita tidak, ya, kata orang para ulama, mungkin kita, ya, meskipun khusyuknya kita kecil, ya, mungkin kita tidak khusyuk dalam beribadah karena kita gemetar, ya. Jadi kita perlu untuk mencari yang namanya rezeki dalam bentuk harta. Alhamdulillah, hari ini saya masih mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap saya dan keluarga saya, ya, karena dan sampai hari ini saya masih bisa menghirup udara segar, sehat walafiat, ya. Itu karena semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita ketahui, dimanapun kita berada, kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sesibuk apapun. Jangan pernah lupa yang namanya ibadah, sholat. Jangan pernah lupa hal itu. Ya, mungkin semua kita pernah hilaf, pernah lupa diri, tapi marilah kita sama-sama koreksi diri. Marilah kita sama-sama menghinakan diri. Ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah, maka kita akan merasa dipenuhi oleh dosa-dosa yang sangat besar, ya. Tapi ketika kita menyombongkan diri di hadapan Allah, maka yakin dan percaya kita akan ya, bisa saja kita akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika Allah sudah murka terhadap apa yang kita perbuat, maka mungkin Allah akan menolong kita. Tapi karena tingkah kita yang mungkin selalu tak pernah ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita selalu terjerumus di lembah-lembah yang hina. Akhirnya Allah menyesatkan hati dan pikiran kita. Allah itu mengiyakan semua. Kamu mau berada di jalan yang hina, dia iakan. Terlebih lagi kamu berada di jalannya. Ya. Ketika Allah muak terhadap apa yang kita perbuat, maka Allah akan menyesatkan hati dan pikiran kita. Ya. Oke guys, ini tidak terlepas adalah juga pribadi saya sendiri, dan alhamdulillah ya, mungkin saya meskipun saya belum bisa dikata jauh dari kesempurnaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun saya mencoba untuk mendekatkan diri saya terhadap Allah, bahwa inilah hambamu yang hina dina di hadapanmu, ingin meminta ampun terhadap apa yang hamba perbuat di masa yang lalu. Ya, ini adalah siraman rohani untuk pribadi saya, dan mungkin juga untuk antum-antum dimanapun antum berada. Ya, mari kita sejenak melihat kemegahan-kemegahan yang ada di dunia ini. Kita renungi, apakah ini adalah selamanya ataukah hanya sementara. Jika selamanya, berarti kita akan bisa bahaya. Tapi kalau kita merenungi bahwa ini hanyalah sementara, maka kita pasti akan bersujud dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Jadi niat saya di sini tidak menggurui, tapi ini adalah bentuk siraman rohani untuk saya pribadi. Ya. Karena kita harus selalu berada di jalan Allah yang Allah ridhoi. Oke. Ya. Kita juga perlu yang namanya mencari rezeki di dunia. Ya, Allah tidak melarang. Allah tidak melarang suatu hamba untuk mencari rezekinya, dan Allah sudah tetapkan itu. Ya. Tapi kita jangan terlena dengan kemewahan dunia, karena Allah tidak suka. Karena ini adalah bentuk tipuan belaka, ya. Kesenangan sesaat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk menguji suatu hamba, apakah ketika saya memberikan kemewahan dia masih mengingat saya atau tidak. Itu dia. Jadi semoga saja Allah tidak pernah menyesatkan hati dan pikiran kita untuk melihat kemewahan-kemewahan dunia yang ada di dunia saat ini. Sekarang sudah serba modern, canggih. Apapun kita bisa lakukan, apapun kita bisa gunakan. Itu semua kita harus tepis, ya. Allah tidak melarang
suatu hamba memiliki sebuah harta, kekayaan, mobil, motor, atau apa segalanya, tapi ya, kita harus berpikir sejenak, ya. Jika harta kita menumpuk, ya, marilah kita sedekahkan, ya. Mari kita berikan terhadap sesama kita yang lagi membutuhkan. Kalau kita merasa lebih, ayo bantu yang merasa susah. Kalau kita merasa lebih, ada keluarga-keluarga yang membutuhkan, berikan. Atau ada teman-teman yang, saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, bantu dia. Karena rezeki kita yang keluar akan dibalas oleh Allah berlipat-berlipat ganda. Yakin dan percaya. Antum sendiri sudah merasakan hal itu. Ya, bukan berarti antum bukan berarti ana sendiri ini membeberkan ataupun berkata sedemikian rupa seperti hal itu untuk memberitahukan, tidak. Tapi ketika kita memberi secara ikhlas, maka Allah memberikan kita kembali itu berlipat-lipat ganda. Oke, teman-teman. Jadi ya, alhamdulillah kita perlu bersyukur. Intinya kita harus bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita makan hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, sepatutnya kita harus selalu bersyukur. Karena nikmat yang paling besar adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini dan mungkin selamanya. Itu dia. Jadi bentuk nikmat itu, nikmat yang paling besar itu adalah rasa syukur kita. Oke. Tidak ada yang kalah itu bentuk nikmat itu. Bersyukur apa yang kita makan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini. Kita masih diberi nafas hari ini, kita masih sempat bangun hari ini, ya, bercanda sama keluarga, ya, itu harus syukuri semua. Oke guys, ya. Jadi di sini semata-mata tidak menggurui, tapi ini adalah renungan untuk saya sendiri. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya masih bisa lebih giat lagi beribadah dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berdoa semoga Allah tidak pernah menyesatkan hati dan pikiran saya karena kemewahan dunia. Ya, itu dia. Tidak usah kita berbicara tentang manifestasi Allah yang ada di muka bumi ini. Cukup kita bersyukur saja. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.